Oke, selamat malam, selamat datang lagi di podcast Shot Sentral Kampus dengan tema kali ini perempuan dalam sepak bola. Dengan saya Mr. X sebagai host, dengan co-host saya Mr. Alex. Wah, siap Mr. Alex. Panggil Mr. Alex. Yap. Oke, siap. Dan di sini ada Mbak. Sebut saja RK. Oh, RK. Dengan sambungnya Mbak TS. TS. A. Mbak A. Aku ya A. Ganti. A2. A Junior. Mbak A RK, junior. A Mbak cilik. TS, Mbak A, Mbak A2. Oke. Mungkin langsung saja ya. Mau nanyain kabar-kabarnya Mbak-mbak ini di sini. Gimana kabarnya, terus kesibukan apa kali ini dari Mbak RK? Ya, alhamdulillah sejauh ini sih kabarnya masih baik ya. Untuk kesibukannya sendiri sih mencintaimu. Enggak ya? Amin. Wes ya wes. Canda sayang. Bisa Rabali ya gitu. Kesibukannya sih nunggu graduation aja. Tunggu graduation. Skripsinya gimana Mbak? Sudah tadi ya? Sudah, alhamdulillah. Terus kalau Mbak A, gimana Mbak A? Oh, saya kesibukannya jaker, Mas. Jaker. Cari Oh. uang untuk menghidupi diri saya sendiri. Siap. Belum berkeluarga berarti ya Mbak ya? Mandiri menghidupi. Iya, mandiri menghidupi. Lancar aja kan Mbak? Lancar Alhamdulillah. sementara ini. Ya harapannya ke depan ya Lancar terus lah. lah. Dapat jodoh lah. Amin. Tinggal menunggu waktu. Oh siap. Untuk Terus Mbak meresmikan. TS gimana kesibukannya sekarang? Saya juga sama raker sama mempersiapkan masa depan. Wis. Udah ada calonnya Mbak? Wah, kalau calon pasti udah ada, cuman Belum tahu. nggak tahu udah ditemukan apa belum. Di sini ada banyak loh Mbak ini. Wah, kayak pacare wong kabeh kuwi. Sebelum Anu, Mbak. janur kuning melengkung. Terus Mbak A2 ini apa kesibukannya Mbak A2? Ya kalau saya masih kuliah, ya pengen cepet lulus. Oh, Cepet dilabeni mo. Ora. Terus Selamat tuh. hubungan asmaranya gimana Mbak? Wah, Ambiar, Bro. Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, dari Mbak-mbak ini kan udah lama nggak neribun nggak ya gara-gara pandemi. Bukan cuma mbak-mbaknya juga sih, maksudnya teman-teman juga di sini semua komunitas supporter. Kangen nggak sih Mbak ke tribun sepak bola, ke stadion tuh kangen nggak sebenarnya? Dari Mbak RK dulu gimana? Wah, aku terus apa lah. Ya kalau di Nanti semua dapat Oh, porsinya. siap, Bro. Kalau ditanya kangen tribun atau sepak bola ya jelas kangen nek gue kangen pol. Gak kangen yangnya. Kangen pemain nih. Oh, siap. Up. Back to topic. Back to topic. Rindu ini membunuhku. Intinya rindu berarti Mbak ya? Rindu lah jelas. Siap. A2 gimana Mbak A2? Ya kalau saya sama sih. Kangen banget, sudah hampir berapa? 2 semusim yo. Ya, Mungkin orang nganu. Ora ketemu karo bal-balan. Dan sekarang mah ditunda. Oh, iya. Kangen. Terus Mbak A1 Saya jelas kangen kok, Mas. kangen siapa ya Mbak? Kangen nonton bal-balan, hiburan ini kuwi soalnya. Subjektif ya katakannya kangen tuh. Oh. Valid. Terus Mbak TS gimana Mbak TS? Kangen nggak rindu sama tribun nggak? Kangen bingit ya karena emang tribun itu salah satu hiburan gitu. Aku nggak suka hiburan yang jauh-jauh, tribun web bengak-bengok meluapkan emosi, Siap. meluapkan apa yang dirasakan. Tapi selama ini aku menjadi ya sok ngene iki. Super sekali. Mbak TS Teguh. Hiburannya nek ra nonton bal yo jatil ya. Ra, jadilan ya ra ono. Jadil rebujune wong. Dengan berbayar jangan di rumah. terus seberapa menarik sih sepak bola buat mbak-mbaknya semua di sini, kok kenapa tertarik dengan sepak bola? Monggo dimulai dari Mbak A2 boleh. Mungkin nek ditekoni seberapa menarik sepak bola yo mungkin nek kita dari tribun sendiri kan ngerti apa sih terjadi di lapangan, apa rules game-nya yang ada di lapangan, mungkin apa skenario yang ada di lapangan. Ya itu sih mungkin menarik.
Berarti sedikit banyaknya tuh emang mengerti seluk-beluk sepak bola. Ya bisa dibilang kayak gitu sih. Siap. Nama-nama pemain hafal juga. Yo enggak semuanya apal tapi mencoba untuk ngapalke si sopo nama pemain, nomor punggung. Apa gunanya kita seneng sepak bola tapi ra ngerti jeneng pemain? Soalnya Tapi gini ya, sebenarnya tuh hal kayak itu nggak terlalu penting-penting banget. Yang penting kita tuh niatnya di sini tulus buat mendukung PSS. tuh Yes, kan bener. lambang di dada lebih besar daripada nama di punggung. Iya. Wah, valid bro. Nama di hati. Super. Wah. Nah, lebih dalam. Terus kan nama dia tuh. Curhat terus ini. Kalau Mbak Satu gimana Mbak Satu? Ya, kalau saya sebenarnya nggak beda ya sama Mbak Adua ini ya. Kalau saya menariknya nonton bola itu apa sih? Yaitu tadi yang pertama saya tadi bilang. Di situ tuh kita bisa meluapkan emosi tuh loh. Iya toh. Mbok omeh wes sedih-sedih sak piye-piyene sak galo-galone nonton Bali mesti langsung los gitu. Ketemu kanca-kancane, ketemu wah pokoknya Kelas mabuk bener. Kelas gas. Terus Mbak TS gimana Mbak TS? Sama kayak Mbak A ya. Jadi dasarnya sih aku dari kecil banget sudah dicekoi sama yang namanya olahraga sama keluarga besar. Cekoki Jadi- sampai mabuk gitu. Iya. Tak. Aku dulu dicekoki jamu ya, Mbak. Perang ngempol ya, perang ngempol. Jadi semakin kesini kok ya itu tadi menemukan hiburan di sana, meluapkan emosi. Nonton bagi kesel, tapi kesel seneng gitu. Los, iso otak iki iso los. Kita pusing sama lagi banyak masalah di kampus, ada masalah sama keluarga, mbah nungguin sepak bola gitu kok njur hilang gitu loh. Beban kita tuh seperti ada yang terhempas di sana, tertinggal di tribun. Bayarkanlah ya capeknya Mbak. Walaupun baru kok eling meneh. Iya. Enggaknya udah mencoba Iya, melupakan. betul. Terus Mbak RK sendiri Ya kalau dari aku sih sama kayak teman-teman ini. Cuman aku mau menambahkan bahwa sepak bola itu bagiku candu. Jadi sepak bola itu diibaratkan kayak kita tuh konsumsi kayak orang yang mengkonsumsi narkoba. Jadi semakin terjerumus ya makin ketagihan dan kecanduan. Kayak gitu sih kalau lebih aku. indie ya alasannya Mbak RK ini. Sebenarnya umat Fiersa ini ya. Sepak bola adalah candu. Boleh di quotes itu. Siap. Senja dan sepak bola. Mantul kan. Terus Leling ya. Dua deh Mas aku. hari ini pertanyaannya mungkin agak lebih sensitif ya. Sepak bola kan terkenalnya sebagai olahraga laki-laki, sebagai olahraga cowok yang terkenal keras. Terus banyak konflik-konflik juga kan di dalamnya, kayak mungkin juga tawuran di luar stadion. Terus Ya sebenarnya hal itu nggak diharapkan sih. ya Tapi biasanya jadi kesalahpahaman lah. hal-hal yang Atau tidak diinginkan tuh sering konflik. terjadi. Karena sepak bola itu sebenarnya emosional banget toh. Nah, itu kok mbaknya kan kok suka mengikuti sepak bola kan, itu karena apa Mbak alasannya? Gimana? Dari Mbak A2, kok suka mengikuti sepak bola yang notabene itu sepak bola adalah olahraga laki-laki? Kalau ditanya kenapa kok seneng yo, aku ora ngerti. Regane aku ya seneng karo bal-balan. Karena suka Ah. itu tidak perlu alasan. Mbak. Ayo, bener banget gue. Terkan juga mungkin didukung karo nek jari ibuku itu dulu karena aku kecil ki wis diajak bapak ning stadion gitu. Jadi aku pertama kali melihat ki yo aku pas cilik ning aku ora ngerti kuwi ki ndelok pemain apa jenenge, ora ngerti pemaine, ora ngerti tim apa, intinya ndelok bal-balan gitu. Dan akhirnya terus vakum. Kemudian setelah SD kelas berapa itu 6 kayak era SD kelas 6 itu akhirnya kembali mengenal PSS Sleman. Hingga sampai saat ini ya masih alhamdulillah masih mendukung. Saya senang karo PSS. Lalu Mbak RK gimana? Ya kalau sepak bola itu kan juga milik perempuan ya, nggak hanya laki-laki. Bener nggak? Benar. Walaupun masih ada stereotip masyarakat yang melanggengkan bahwa sepak bola itu merupakan olahraga maskulin. Tapi kan kenyataannya di Indonesia juga ada timnas putri, terus klub-klub
sepak bola lokal kayak PSS Putri kayak gitu. Jadi aku mengikuti sepak bola itu, aku nggak memandang olahraga itu tuh maskulin apa feminim gitu loh. Ya aku nggak memandang gender itu, emang karena ya yang kayak dikata Mbak Adua tadi, emang ya apa ya, kalau kita suka sepak bola kan nggak bisa dijawab dengan kata-kata kayak gitu. Berarti menurut Mbak RK tuh sepak bola lebih universal ya, Iya. nggak tertuju pada gender maskulin atau feminin. Ya. Betul. Mbak TS sendiri gimana Mbak TS? Kok dari tadi lesu? Sepertinya ada yang dipendam ya. Monggo diluapkan. Kalau aku sih juga mirip sih sama mereka ya. Dan ya karena dari dulu tuh sebenarnya dicekokinnya nggak cuma sepak bola, badminton, basket, volley, bahkan aku juga SMP jadi atlet volley, SD SMP, SMA, basket gitu. Tapi yang nggak tahu namanya cintane lebih ke ini. Dan mungkin di lingkungan kita, di daerah kita tuh yang lebih sering diadakan kompetisi-kompetisi tuh di sepak bola. Jadi kayak mengalir aja gitu loh. Gitu sih. Dari Mbak Asa itu sendiri gimana pandangannya? Kalau pandanganku sendiri dari kecil ya aku TK ki dolanane wis bal-balan karo cacah kampung. Keren. Sempet dulu tuh ikut SSB. Pisantok tapi SSB di mana namanya neng kecamatanku kan wis. Terus dari orang tua pun juga mendukung gitu loh. Jadi sama kayak Mbak RK tadi bahwa nonton sepak bola tuh tidak memandang gender gitu loh. Dan orang tua pun juga kayaknya mendukung aja sih. Jadi emang dari mbak-mbaknya ini lebih memandang bahwa sepak bola itu enggak tertuju pada gender manapun, lebih universal gitu lah ya. Menarik sih. Soalnya kenapa kalau podcast sekarang tuh kita ngambil tema perempuan dalam sepak bola itu sebenarnya karena tertuju di chapter ini pun notabene lebih banyak wanitanya juga gitu dibanding dengan teman-teman dari chapter lain. Jadi kayaknya kita tuh pengen banget mengangkat tema perempuan dari sepak bola ini, perempuan dalam sepak bola ini, yang kemungkinannya bakalan menarik isi-isinya buat kita kupas bareng-bareng sih. Terus next ya, pengalaman yang paling mengesankan di tribun. Ini paling gampang sih. Dari Mbak Adua. Adua terus. Sebenarnya neng tribun ki yo kabeh ono pengalaman karena setiap match ada pengalamannya tersendiri gitu. Tapi nek sing jenenge pengalaman paling mengesankan saya pernah tak alami ki yo ke antem wong mabuk. Wah, gitu. Kan sih. sekali. Saat itu yo ra ngerti sih kok tiba-tiba ki ono wong neng tribun ki apa ya bahasa Jawa ya. Apa? Bebas. Wong ning tribun ki, mbuh iki rekane rono ki arep mabuk apa arep delok bal-balan, aku ya ora ngerti. Teko-teko mabuk dan ya ora sengaja wae, mbok sengaja ora ngerti. Keantem gitu. Itu sih paling mengesankan. Nangis ora? Ya mek kembi-kembi sih ora nangis, sisin tau. Raseng buku. Loro enggak, Mbak? Loro ki ora. Loro tek to yo. Larane sithik isine oke. Nah, Kuwi sih. dari teman-teman emang sih kebanyakan kalau mau tribun pasti mabuk dulu ya, biar los dol. Mas rapopo nih iso radol. Nah, Ya mabuk itu juga nggak wajib juga. Intinya tuh datang ke stadion kan buat mendukung PSS. Nah, Kalau yes. posisi kita kewer, kita nggak total loh jadinya Nah, mendukung iya. PSS. nggak nonton pertandingan. Iya nggak. Sing wajib ki salat. Siap, Mbak. Oke, ganti judul Oke, podcast tak wanita soleha. Oh my god, kita kewer atau sholat bala. Di dalam sepak bola. Terus Iya, Mbak A1 gimana Mbak A1? Pengalaman mengesankan di tribun di stadion. Kalau pengalaman yang sangat mengesankan ya, sebagai supporter wanita, Siap. aku dewe tau ngrasake yo ketika ada chaos, ada tawuran. Apa ya, teman-teman lanang iki jagani tenan ya. Kalingan aku neng Jeporo. Memang itu sih. Neng Jeporo yang terakhir kemarin itu. Kayak wis kena gas air mata, kita diblokade kan itu. Iya. Dan
apa ya, terenyuhku, Wah, terharu tersentuh hatinya. teman-teman capture kita ini apa ya, Selalu ora mengutamakan. langsung ninggal wedoke ngono lho. Wih, saya aku wah iki. Soalnya makanya ada slogan stand your ground and Nah, fight. dan ya merasa dilindungi. Jadi itu sangat mengesankan dulu. Mungkin itu jadi salah satu alasan kenapa kita juga bisa bertahan lebih lama di Nah, Captain betul. WNI juga ya. Aman sih sudah terwakilkan. Kita merasa dilindungi, Benteng, jadi iya. kita tuh nggak merasa disepelekan sebagai wanita gitu loh. Jadi kita sebagai cowok harus melindungi nak. Jangan gitu Like. Mr. X. Karena kan sejatinya kalau laki-laki yang baik itu kan pasti akan melindungi perempuan, gak malah bikin perempuan itu terluka. Berat ini anjir. Dan di acara Mama Dede lah. Mbak Tes gimana Mbak Tes pengalaman? Kalau aku pas final kedua, itu waktu kita dinobatkan sebagai juara, aku tuh lihat teman-temanku yang biasanya garang-garang, teman-temanku yang biasanya gento lah kasarannya, mereka tuh sampai nangis terharu. Bahkan ada yang sampai nggak bisa berdiri nangis itu. Aku tuh jadi melihat sisi lain dari para lelakiku di sana itu. Ya ampun, mereka bisa ya. Walaupun pada dasarnya gini ya, kemenangan PSS tuh nggak bawa pengaruh langsung buat kehidupan kita, tapi tuh nggak tahu mereka kok bisa sampai kayak gitu, sampai nangis, ya terharu aja. Mereka tuh bisa toh, nggak cuman gitu, tapi bisa Cuma gento. juga. Yes. Kekeluargaannya nggak sih yang bikin kita mengesankan, Nah. yang bikin kita terkesan gitu. Soalnya kalau udah cinta kan cinta nggak butuh alasan. Nah. Bisa buat bodoh orang lah. Cinta bikin tai kucing rasa coklat. Waduh. Seperti Kasih suka keju. PSS nggak butuh alasan kan? Ya. Betul. Gimana Mbak Erka pengalamannya Mbak Erka? Nek kalau aku ya pengalamannya itu aku kehilangan handphone. Mantap Itu pengalaman Pas sedih. aku kayaknya baru 2 kali away di Jepara tapi yang 41 itu aku belum berkomunitas sama chapter WNI ini. Tahun 2000 berapa ya, 16 nggak sih Jepara 41 itu? Ya, Misalnya itu kan 2016. SC 2016. ceritanya itu kan aku sama komunitas lain terus mbok jenenge apa lali ya wis Gak dilupakan. jenenge independen nih yo biasalah ono sing Ikut Melu ngendi-ngendi ya. dia pokoke ngono kalah. Lah bar iki tekan tribun ki kok HP ku neng ndi terus kancaku harus ngomong paling ketinggalan ning mobil. Jane aku ki ora percaya tapi yo wis lah piye Positive meneh thinking. positive thinking wae lah. Soalnya posisi kan yo wis mulai tau lagane kuwi ya wis lah positive thinking wae. Mungkin yo tenan lah ketinggalan ning mobil orang pasti kan posisi kesusu soalnya tekan kono ki wis telat ngono kae lho. Baru kan digoleki ning tribun, digoleki ning jaba tribun soalnya posisine habis hujan. Jadi airnya ki menggenang ae lho. Yo angel tau ngono ki nek goleki terus ya wis lah ikhlas ke wae. Tapi terus dengan adanya kejadian itu pernah bikin kapok nggak buat nonton PSS? Nyatanya enggak. Oke. Nyatanya tetap di Bakoh Nyatanya ya. tetep Bakoh juga. Oke. Langsung lanjut aja. Dengan sudut pandang kalian ya seorang wanita, bagaimana sih pertandingan yang nyaman buat dinikmati? Kayak misalnya Kayak tadi dilindungi cowok-cowok atau gimana? Yang nyaman lah, gak bikin was-was, gak bikin takut ke stadion lagi itu. Kayak pertandingannya seperti apa gitu loh. Yang polisnya banyak atau yang cogan-cogannya banyak, Silo. tribun khusus wanita. Gimana Mbak? enggak Mbak? Tes yang ngantuk duluan. Ngantuk ya? Kalau aku sih gimana ya? Ya kadang salah satu yang bikin aku was-was di tribun tuh jujur cowok mabuk. Aku bener-bener sebenarnya takut. Tapi ya karena kita terlindungi tadi jadi kadang yo mengesampingkan itu. Ya nek iso ki mabuk ya mabuk karepmu tapi jangan rese lah gitu. Betul. Mabuk boleh tapi jangan rese. Terus kalau aku pribadi aku rada terganggu sama asap rokok soal. Makanya aku menanggulanginya dengan sok nganggo masker. Nah itu wis universal lah mereka. Aku nggak menuntut mereka untuk melakukan itu. Cuman
pribadiku sendiri seperti itu. Kalau Mbak Erka gimana Mbak Erka? Pertandingan yang nyaman buat Mbak Erka sendiri gimana? Kalau aku pertandingan yang nyaman itu dimana pertandingan itu laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak yang sama. Jadi misal nggak ada catcalling, terus yang paling penting sih nggak ada pelecehan seksual ya. Pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal. Jadi perempuan pas di tribun tuh ya merasa nyaman dan terlindungi haknya gitu loh. Kan banyak ya kasus pelecehan seksual wanita di tribun kayak gitu. Ya emang sulit dihilangkan sih, kayak budaya gitu udah mendarah daging ya. Sulit. Soalnya itu bikin risih kalau bagiku sendiri loh catcalling tuh. Ya soalnya loh lanang wedok iki padha wae sih namanya nonton bal anu sik beda kok bagiku. Ono saya ayu sithik sweet. Oh kaya ora tau ndelok wong ayu wae wis Lah. parah. Mati bener. Mati song iso tekan dhuwur. Paling sing sweet elek, Mbak. Genah rek wi. Ora tau. Kembali jan yo. Betul. Makanya adik gak tau sweet ya. Gak tau sweet nih. Wah, nek kuwi. Berarti wedoknya agresif nek kuwi. Iya. Iya. Berarti ini nggak cuma Cowok. catcalling itu nggak cuma ke cowok juga, ke cewek juga bisa. Yes. Oh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sungguh menarik ini, Bung. Baru denger ya cewek agresif sama calling. Siap. Oh, rahim banget. Bahaya. Terpesona ya. Karena karo joget loh, Mas. Aku harus menghentak-hentakkan kaki loh. Terus bahas satu gimana bahas satu? Aku nambah ke wae Semakin subur. pertandingan yang nyaman tuh yang bebas dari tawuran, Mas. Chaos, jotos-jotosan itu. Apa ya? Nah, aku sendiri lihat kayak gitu tuh bikin trauma gitu loh. Ya bukan trauma nggak mau nonton bola lagi, tapi kayak ya was-was banget gitu loh. Kayak gitu. Sebenarnya sih kalau masalah chaos dan tawuran tuh kan emang bukan hal yang diinginkan Itu dari terjadinya sebuah situasional pertandingan. Tapi ya mungkin ada kalanya jika pertandingan itu sudah sangat memanas dan pertandingan pun berjalan tidak sesuai apa yang seharusnya yang diharapkan, dan bisa terjadi seperti itu. Rese, semua berawal dari rese. Apalagi soal crash antar supporter, Rival. keputusan wasit. Nah, Nah, riskan banget kalau keputusan wasit. Ya faktor sih. Dari Mbak Adwa sendiri gimana? Pertandingan yang bisa dinikmati itu kayak gimana menurut kamu? Nah, bagi aku pertandingan yang nyaman ki Banyak pertandingan. polusinya. Aduh. Wah, luruskan niat dulu. Bali. Ya. Pertandingan sing nyaman ki sing bebas atas diri kita sendiri. Artinya ya kita berhak atas diri kita sendiri. Mungkin nek koyo neng LCS sendiri kan pernah juga ono slogan tubuh kami kuasa kami, tubuh kami bukan milikmu. Itu kan. Nah, itu kan pengennya yo setiap kali kita nonton pertandingan iki kita bebas atas diri kita sendiri. Aku ya pengennya nek setiap pertandingan ki mungkin aku sebagai wong wedok ki ora pengen nek wong lanang ki apa ya jenenge? Macam-macam. Bukan. Melihat apa yang tidak seharusnya mereka lihat, menikmati apa yang tidak seharusnya mereka nikmati gitu. Ya seperti yang dikatakan Mbak RK tadi ya. Rano catcalling gitu. Terus kemudian sebagai wanita kan ya mesti wedi karo sik jenenge tawuran mau ya Mbak ya. Tawuran, chaos gitu. Mungkin wis sih. Bebas atas diri kita pokoknya. Mbak Adwa ini lebih ke my body my authority itu ya. Yes. Kita berhak Heeh. memakai atau melakukan apa yang memang kita inginkan. Dari obrolan tadi tuh banyak menyinggung tentang Pelecehan pelecehan seksual. ya sebenarnya. Terus di stadion tuh sebenarnya banyak kasus pelecehannya. Dan apa hal yang tepat yang harus dilakukan dan bagaimana pendapat kalian untuk menyikapinya? Jadi kayak langkah preventif lah buat Tindakan preventif buat Tindakan preventif. mengantisipasinya.
pelecehan seksual atau pendapat mbak-mbaknya gimana mbak siapa dulu? Mbak satu. Udah ngantuk wesan. Ting. Kalau tindakan preventif ya gimana ya Mas, kalau misal apa ya, ada orang nih ngeliatin kita, maksudnya pakaian kita tuh udah biasa aja, tapi dimake anti menteleng ngono itu Pucuk ngisor pucuk dua. Melecehkan. Udah Pelecehan. apa ya, pelecehan. Nah terus kita sudah berpakaian selayaknya ora kakocan cendek, ora tengkopan, vulgar iya gitu. ora. Rangkamu tantong. Ya biar Tapi mah bal-balan mau renang Mas. Nyaman sopan. Berapa sih? bingung juga aku apa tindakan preventifnya apa. Kalau menurut sih tindakan preventif ya kayak tribunnya itu tribun cowok dan tribun cowok dipisahkan, tapi kurang gayeng sih kalau dipisahkan. greget, itu. ah. Kurang greget. Ada penyegaran Mas. Kayak pengajian Itu nonton. sebenarnya kembali ke pelakunya sendiri Nah, ya, butuh Kesadaran diri. butuh lebih pemahaman lah buat itu sih. Meningkatkan keimanannya. Ketika biar- sampai kontak fisik menurutku langsung Wah, ajar. ngawur. iya nih itu. Langsung. Berarti punya kayak membela diri lah. Ya. Nek ra ya lapor koncone iki wis nyemol aku apa-apa wis. Nyemol, Langkah yang nyemol. paling bener sih sebenarnya gitu ya. Kita jangan takut untuk bicara gitu loh. Ya. Ketika kita kan banyak ini orang nek wis ngono kuwi peti kan. Nggak berani speak up gitu. Meneng wae ngono kuwi. Baleni meneh meneng wae. Iki malah mau diboleh-baleni terus. Yo enggak tahu nek Paling meneng seneng wae nyaman ya ora. Kan enggak tahu ya. Iya toh. Pada seneng kok yo. Baru pemenang saya melakukan pelecehan ganteng ya. Buktinya meneh. Pasrah Bang. Ya, tapi ya tetep walaupun ganteng cantik gak diberikan sih pelecehan seksual. Yang salah tetap pelakunya sih, bukan mbak-mbaknya. Ya langkah yang paling tepat kayak Mbak Asa tuh bener sih, kayak ngomong ke temen cowok. Nek rawani nembung. Nah, pasti dibelani. Nah, belani kok. Ngomong ke Mr. Alek pasti dibelani, langsung ngantem ya Lek. Woi, ngaku ya. Terus Mbak TS gimana Mbak TS? Menurutku salah satu tindakan preventif ini udah dilakuin sama teman-teman di SCCUNJ sendiri sih menurutku. Karena apa ya? Menurut pengalamanku, mereka itu para lelaki itu tidak pernah membiarkan wanita itu berdiri sendiri gitu. Maksudnya kemana-mana sendiri, bahkan pipis pun diantar sama mereka. Kita selalu dilindungi, jalan kita selalu di tengah, duduk pun kita juga selalu di tengah, atas bawah ada mereka, samping kiri ada mereka. Itu menurutku udah salah satu tindakan preventif yang diberikan sama lelaki-lelakiku gitu ya. Buat kita para kaum Wanita. hawa Arjuna gitu. tuh. Terus sih Arjuna. menurutku. Dari Mbak Eka sendiri gimana? Ya, aku setuju dengan pendapat teman-temanku ini. Tapi aku mau menambahkan, misal ketika kita dilecehkan di stadion, ya kita harus berani negur orang itu gitu. Kalau misal nggak berani, kan di stadion ada pihak yang berwajib tuh, mas-mas isi lop, engko Mas-mas terpesona. terpesona. Kakak terpesona. Bisa aja kita lapor sama mereka yang berwajib itu. Nah, misalnya orang wani lapor, ya kamu ketika kamu datang di situ sama teman komunitasmu, ya kamu minta tolong sama teman komunitasmu buat negur dia gitu. Ya kalau saranku sih sebaiknya kalau nonton di stadion itu jangan sendiri, tapi nek sendiri kemudian banget sih. Nek misalnya wong loro wedok, ya nek iso ketambahan siji lah lanang, entah kuwi adike, opo kakake, opo pacare, opo gebetane, opo selingkuhane, opo keluargane. Waduh. Nek pacaran kok sing siji obat nyamuk lho, Mbak. Oh iya ya benar. Ya itu sih jangan sendiri. Setidaknya ana sing ngawasi. Nah, aku pernah dewe dan dewe, Mbak. Waduh, Dewe pernah. Dewe. Tapi ora apa-apa. Rapopo, Aman-aman wae. Alhamdulillah untungnya. Gak ono kenalan blas oh dewe iki. Ora itu apa-apa. Ya apa sih? Menurut Mbak Adwa gimana ya? Yang soal pelecehan Ya, tentang banyaknya kasus pelecehan di stadion. Terus apa hal yang tepat yang harus dilakukan dan bagaimana pendapatnya dari Mbak? Mungkin hal pertama yo kembali ke diri kita sendiri sih. Pertama berpakaian. Kowe arep ndok bal-balan apa arep ning mall gitu. Soalnya kan juga
yo mungkin ono lah wong wedok sing nonton bal-balan ki klambine ora cocok kaya klambi ning mall gitu. Ya mesti kan nek ngono kuwi mengundang apa jenenge? Mengundang sorotane wong lanang-lanang kan. Dhek kok mbak iki kaya ngono gitu lah akhirnya mesti kok terjadi catcalling tadi gitu. Terus nek walaupun ono sih wong wedok wis nggo pakaian bener ya selayaknya dhewe nonton bal-balan dijabe sampai dengkul ngono. ya Pakai ora cager. ngono kuwi lah maksudnya yo paham lah situasi dan kondisi iso bedake berpakaian ning tribun karo di luar. Nah kuwi iki walaupun ana wong wedok sing bener berpakaian tapi kan yo isih ana lah sering sik mengalami pelecehan kayak gitu. Wis sing salah yo aku ora ngerti mbok lanang mbok wedoke yo. Nek bab kaya ngono. Tapi yo nek soal sik lebih kuwi mau kembali ke diri kita sendiri gimana kita bisa menyesuaikan berpakaian antara di tribun sama di luar gitu. Jadi empan papan. Ngerti papan, ngerti panggon lah istilahnya, ngerti panggon. Bagus sekali jawabannya. Super sekali. Terus sambung aja ya. Kalau pendapatnya ngelacuk atau apa? Iya, nah kan banyak kan bukan cuma cewek yang datang ke stadion, cowok juga banyak yang datang ke stadion buat pansos, buat update story, buat pamer-pamer, foto-foto doang, foto pakai atribut komunitas. Intinya ke stadion cuma buat pansos lah. Nah, terus tuh tanggapannya mbak-mbaknya itu gimana dari Mbak RK? Kalau itu sih kembali ke hak masing-masing orang ya. Kalau menurutku sebaiknya tuh gunakan hakmu sebagai perempuan itu sebaik mungkin. Diniati saya sekolah awal nek niate apa mesti ya akan menghasilkan yang baik juga. Tapi nek niate sekolah awal wes pansos koyo ngono kuwi ya semoga aja itu tuh nggak jadi bumerang di kamu gitu loh. Bumerang di sini yang tak maksud itu dalam artian kayak pergaulan kan pendukung sama penonton sepak bola itu kan kebanyakan laki-laki ya. Ya kamu harus bisa jaga diri. Terus kembali ke hak masing-masing orang. Luruskan niat. Biasanya kan cewek-cewek ke mbaknya di sini nggak gitu. Tuh. Terus next Mbak TS gimana Mbak TS? Kalau aku sih terserah sama mereka ya. Yang penting selama mereka itu nggak menyalahi aturan tribun, mereka nggak melanggar rules di tribun dan mereka tidak mengganggu orang lain, nggak merugikan orang lain, terserahlah. Mungkin emang biasanya aku lihat kayak gitu tuh masih ABG labil gitu loh. Masih ABG labil yang lagi cari jati dirinya. Ya mungkin cuman kita berharap aja mungkin suatu saat nanti dia itu bakalan bisa memaknai arti tribun sesungguhnya gitu loh. Terus apa ya mungkin bisa jadi mereka juga generasi penerus sebenarnya, penerus di tribun. Udah gitu sih menurutku hak mereka sendiri. Toh kita juga udah sering sih bisa mereka ada di dekat kita secara langsung juga udah ngingetin HP-nya nanti kayak apa jangan gitu dulu kayak gitu-gitu. Biasanya kalau main HP sampai nggak nonton pertandingan, nggak sampai ikut ngecas. Nah, itu sih saya paling sebel. Iya. Kita kan juga di tribun kalau ada di sekitar kita pasti kita udah ngingetin mereka. Kembali ke rules tadi aja. Selama mereka nggak melanggar rules dan nggak ngerugiin orang lain, terserah sih. Toh resiko ditanggung sendiri. Resiko dan menang. Mbak A1 ping gimana Mbak A1? Ya sebenarnya sama sih kayak Mbak RK sama Mbak TS. Kembali lagi ke masing-masing orangnya itu tadi. Kalau aku sendiri ya aku mending aku apa ya menempatkan diriku sendiri gitu loh. Aku ki neng lapangan neng lapangan. Aku neng supporter ki ora arep pansos. Pengennya dukung PSS.
kayak gitu. Jadi emang niat dari awal tuh buat dukung PSS ya. Dan kalau ada orang lain mau pansos ya sudahlah. Itu urusan mereka. Itu urusan mereka, hidup mereka. Terus soal yang pansos kurangnya Mbak. Nek dari aku sih mbak iku kudu dikandani. Kowe iki kene arep dukung PSS apa meng arep golek followers pansos gitu. Kan yo mungkin ya terutama bocil-bocil tadi ya Mbak PS ya gitu. Ya PG. Kuwi mesti dalam pertandingan apa nek misalnya ngechance ki malah mereka kuwi gawe snapgram terus engko ngetek-ngetek PSS Sleman BCS ayo alay banget Betul. gitu lah kuwi nek dari aku sih apa ya jenenge kaya ngono iki ora pantes lah nang dilakukan ning tribun nek kaya ngono mungkin kita yo tidak yo ora langsung kudu nyurai lah apa bengok-bengoki gitu kan kebanyakan wong lanang kaya ngono. Nek dari aku alon-alon Mbak Eyo dikandani, dirangkul. Kowe kene-kene juga dirangkul ya? Yo, enggak toh. Nek Mas kan nanti bisa yang Mas lain. Mas yang merangkul. Wadidaw. Nanti yo dikandani lah pelan-pelan. Kowe ning kene iki arep ngopo? Gitu. Kembali ke BCS sendiri. Ngechance 45 menit. Kali 2. Iya. Istirahat 15 detik. 45 detik enggak ada. Terus kan bentrokan, tawuran di luar stadion kan hal yang gimana ya tidak bisa dielakkan lah walaupun mungkin sudah ada langkah preventif dari kepolisian, dari Panpel, tapi masih kayak kurang lah ya buat menghilangkan budaya tawuran. Terus menurut Mbak ini kan gimana budaya tawuran itu kan juga berbahaya kan bagi cewek-cewek walaupun pasti teman-temannya cowok bakal ngelindungin. Nah itu Mbaknya itu pendapatnya lebih baik dihilangkan atau lebih baik kayak dicegah atau ada langkah preventifnya gimana kan soalnya juga tawuran tuh kayak gimana ya menambah apa ya Mas Lek esensi dalam sebuah pertandingan. Betul. Nah, gimana Mbak Adua dan gak lali meneh Yo nek dari aku sih pengennya kejadian kaya ngono ora terulang kembali tapi nek ora ono kes yo ora asik ya Mbak ya. Tetap seneng chaos berarti ya Mbak Adua. Ora lah. Kan Agresif. kan yo kita nonton sepak bola ki yo pengennya iso menikmati setiap pertandingan lah bukan malah ajang golek nyawa gitu. Buang nyawa. Stor nyawa. Lagi Tor nyawa. Nice, anak kami istrine. Ora cocok bis. Apa meneh terkadang kan yo ana sik ora iso menempatkan iku nek ana wong wedok Nah, gitu loh. Waton apa jenenge? Gabrus. Waton gabrus gitu. Jadi mereka iki apa yo lagu lah. Kurang iso ngerangkul cewek-cewek. Jadi mereka yo langsung gabrus itu tadi ya Mbak yo gabrus. Memikirkan imbas ke selanjutnya gitu. Padahal yo ana wong wedok ana cah cilik kok yo atine iki tegel gabrus-gabruse kuwi. Itu sih. Nah aku pengennya Dikurangi lah ya tawuran. Terus Mbak RK. Mana Mbak RK? Ya kalau memilih untuk kultur itu tetap ada juga nggak mungkin lah ya karena kan namanya bentrok itu kan pasti merugikan banyak pihak. Ya, betul. Nah, kan ada juga tuh antar supporter rival yang sekarang udah nggak rival lagi. Jadi balik lagi lah be smart supporter. Educate yourself. Yes, of course. Apalagi kita ini notabene sebagai kampus boys membawa nama kampus, berarti kita kan punya apa namanya? Pemikiran. Nah, ya punya pemikiran buat ngedukasi ya, entah itu dari artikel, apa dari podcast atau dari platform lainnya kayak gitu. Kalau menurut Aing macan. tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, ini ya bagi tim juga, bagi komunitas kita juga. Tim juga sangat berdampak. Yes. Terus Mbak TSS. T ini Kalau aku sih chaos yo chaos, tapi jangan sampai kita kehilangan kendali diri kita sendiri.
Jadi kayak yang tadi mabuk biasanya chaos yang hilang kendali itu karena mereka dikuasai dengan oleh hal lain gitu loh. Setan. Setan kowe banget. Setan kowe. Mau mabuk ya mabuk nih aja rese, chaos ya chaos, tapi jangan sampai kamu kehilangan kendali dirimu sendiri karena di sini yang dirugikan nggak cuma diri kamu sendiri, banyak pihak yang bakalan dirugikan. Mikir wae. Masih ada keluarga yang nunggu di Nah, rumah. nek chaos kok sing rugi kowe tok, sing mati kowe tok, ngono karepmu ya, tapi kan oke, pihak yang bakalan dirugikan gitu. Biasanya kan juga oknum-oknum kan yang kayak gitu. Yes. Oknum provokator. Provokator, ya. Mbak A1 ping. Nong. Ngantuk ya Mbak A1. Nyantuk. Kangen. Ya sebenarnya kalau bisa ya kultur chaos itu dihilangkan lah. Kasihan kami para cewek. Ketika ada chaos mesti ya keweden mau. Nah, ini malah asik Mbak A2 ada chaos. Agresif banget ya. Ojo ngono juga sih. Nah, aku pernah loh chaos pas sama mana itu sampai ada gas air mata itu. Aku di situ nonton sama saudaraku Dilalah kayak hamil 8 bulan. Dia hamil 8 bulan. Dilalah suaminya ya aparat ya makin cengar-cengir kan loh, sebel banget kan loh inget iki ya gimana kayak langsung gue lunga apa piye ini malah Apa tambah nih nggak? ya ora apa-apa bayine ya. Alhamdulillah. Sehat. Bayine sok pendekar. Dijak nanti. Yo, aku mau sih soal makanya ada kayak slogan stand your ground and fight tuh masalah. Jadi kayak kita melindungi teman-teman, melindungi diri sendiri, lalu baru kita antem-antem. Kita antem-antem. Itu sebenarnya tindakan preventif juga loh. Soalnya kan chaos itu bukan hal yang diharapkan. Akan lolaline. Kan kita nggak tahu kejadian apa yang akan terjadi nantinya. Betul. Terus buat semuanya ya, di sini sudah pernah WDS paling enggak lah ya. Kalau sudah pun kenapa loh kok mau jauh-jauh istilahnya jauh-jauh buang waktu, buang tenaga, buang uang juga mungkin untuk mendukung sebuah klub sepak bola di kota orang. Maksudnya kita mendukung klub sepak bola dan berangkat ke kota orang untuk menyaksikan langsung tim kesayangan kita berlaga. Kenapa lo kalian mau? Apa yang dicari dari sebuah WDS? Monggo dari Mbak RK dulu. Kalau ditanya kenapa kok mau jauh-jauh ke kota orang bla 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 meninggalkan kuliah ini itu menghabiskan banyak uang. Because I will follow you wherever you go. Over the line sih ya Mbak. Ya? Yes. Terus kalau yang dicari itu apa? Ya mau mengawal kebanggaan sampai tuntas. Simpel aja sih jawabanku. Totalitas sekali. Totalitas PSS. Langsung dari hati ya itu. Ribet. Ada juga pengalaman, jadi waktu awal-awal masuk kuliah itu, ya pas di Jepara itu, pas aku kehilangan handphone itu. Itu kan posisi awal kuliah, ada uji proposal kan, uji proposal sama ya dosennya killer kayak gitulah. Ya tak tinggal wae. Wah, siap. Kayak Tapi terus selanjutnya gimana itu? Pertemuan selanjutnya di perkuliahan? Ya ikut ujian susulan. Yang di Lalahe ada teman juga tuh yang nggak ikut 4 orang itu. Ya alhamdulillah nilainya kalau nggak A kayaknya amin. Jadi itu yang nggak bikin kapok wes kanu kelangan handphone, ninggal ke kuliah. Makin gitu aja. Iya. Gitu sih. Dari Mbak TS sendiri gimana? Aku nambahin aja ya, selain itu juga karena mendukung PSS itu sebagai sarana hiburan tadi. Jadi ya sak kesel-keselnya, sak kelong-kelongane duit bahkan direwangi padu ro bojone, bojone wong, ro bojone wong. Tetep anu. agresif juga ya Mbak. Jadi tetap menemukan suatu kepuasan tersendiri di situ gitu. Lebih ke kepuasan batin. Nah, Batin. berarti yo nggak pakai lanjut. dan loh. Iya, lanjut langsung Mbak A1 aja. Nek aku sendiri nek kalau udah seneng ya wis
di Lakoni. lakoni, ditututi. Mbok omeh ngedol helm, ngedol jaket, ngedol apa, yang penting angkat. Gitu. Dan apa sih yang dicari ya? Yang jelas apa ya? Seduluran nih, Mas. Mantap. Tapi Seduluran. kuliahnya gimana nih Mbak? Kalau ditinggal WD sampai keluar kota. Kalau kuliah sih ya Lancar-lancar aja. lancar. Dilalai pas lancar-lancar. Kayak gitu. Nice. Mbak Adua. Gimana Mbak Adua? Kalau pengalaman WDs. Dor. Ngelek. Nah, tentang Leng, ya. WDs itu. Kenapa kamu mau Oh, iya. WDs? Apa yang dicari dari sebuah WDs, sebuah perjalanan jauh untuk mendukung klub kebanggaan? Ono sik jenenge over the line NC dong. Ya. Jadi nek ditekoni kok ngono aku ya ora ngerti ngopo aku gelem. Seneng kok. Soalnya aku wis seneng. Ya wis seneng. Mana cah wedo yo nek wis seneng kok yo kuwi bobrokane tetep ngono-ngono soal. Andane. Yo ora nggo babagan ati Mbak Teh. Oh iya, sorry. Ya, itu tadi sik jenenge seneng. Yo. Yo, wis Ya seneng. udah. Ya mungkin aku menambahkan sedikit ya kayak WDs kayak Lilo ninggal kuliah untuk Bijika. Jika Nah, Amit-amit. ini emang walaupun sebuah hal yang buruk sih tapi kayak pengalaman lah ya. Nah, Jadi mengutip cerita. dari lagunya Over Destruction yang sambut hari esok, PSS dan seluruh omong kosong ini bagiku engkaulah rumah kedua yang sempurna. Yes. banyak cerita di balik away days ya. Sudah pernah away days tapi di video call sama dosen belum? Asik kayaknya. Sama tahu masalah Pengalaman ya? Nah, sudah ya. Satu sekali. ngeri cuy. Terus gimana masalah di video call dosen? Hasilnya cuma dapat nilai K. Ah, sama. Suruh membuat video, praktek sendiri. Oh, saya Diupload sore dulu. nih tak parani kuwi. Iya, bajingan banget ya. Berarti hampir sama kayak aku yo. Gimana Mbak? itu? Ora dosen sih, biyen saya sekolah. Saya sekolah pas final ISCB kae ning Jepara 43 kae. Kayak pas kudune aku ujian sosiologi. Dosennya killer tenan. Karo Guru. guru lah di sekolah. Karo nganu ujian praktek bahasa Jawa kon nembang kelompok ngono kae. Ya wis aku bolos. Akhirnya ujian susulan nembang dhewe. Wes sih. Alhamdulillah ngasih saiki lancar. Dilalai. Kuliah bareng yo penak. Entuk sing penak. Berarti intinya jangan sampai kuliahmu itu mengganggu waktu Wow. nonton sepak Siap, bola. Yes. Enggak banget. Ya sebenarnya juga ya PSS itu bukan segalanya tapi selamanya. Ya, bener. Gimana kalian membagi waktu saja? Budet. Terus sebagai seorang Jawa ya Mbak ya, bagaimana pendapatnya Mbak ini tentang carut marutnya kompetisi di negeri ini? Ada yang gaji nunggak, kompetisi ditunda, terus stadion nggak memadai, tak itulah gimana ada sebuah usulan atau pendapat buat carutnya liga di negeri ini. Dari siapa dulu? Ayo Adua. Dua. Jadi yo delok keadaan saiki yo mungkin prihatin sih yo karo bal-balan. Sementara bal-balan kan kemarin tekane arep bulan apa kae? Lali aku Agustus kae. kemarin. Nah, ditunda. Terus akhirnya isu-isune 2021. Gitu tadi yo aku pengen iki ono Kepastian. bukan Biasanya cewek minta kepastian ya. Nah, wajah baru dari PSSI sendiri gitu. Mungkin kan PSSI sak federasinya bisa dibilang bobrok lah gitu. Jadi yo pengen ada wajah baru dalam diri PSSI, ono revolusi dari PSSI sendiri. Revolusi PSSI. Revolusi PSS. Untuk kebaikan sepak bola Indonesia ke depan. Yes. Sekali. Lanjut ke Mbak A1, gimana Mbak A1? Bahas satu ini kayak kertas ya. Oh, A1, A2. Oh yo. Pertama saya menambahkan semoga PSSI cepat sembuh. Karena PSSI lagi sakit kok, Mbak. Ya, Mbak menawa Kritis. Kayak kritis mas. dan semoga corona ini segera berlalu. Amin. Ya Allah. Amin ya Allah.
Sudah sangat rindu sepak bola ya sepertinya. Oh, Gue rindu sepak bola, Mbak rindu ya nih. Wah, itu Oke, Kamu no lantai yang Mbak Tes, lanjut. Kalau aku juga merombak PSSI sih sebenarnya, karena ya seharusnya mereka tuh diisi dengan orang-orang yang nggak cuman berkompeten gimana ya, kompeten. saya kira disaini wong sing ora berkompeten, kudune disaini wong berkompeten, tapi nggak cukup orang-orang yang berkompeten aja, tapi orang-orang yang berkompeten dan dia juga pengen memajukan sepak bola, nek berkompeten tok tapi dia nggak ingin, ya sama aja bohong gitu, dia tetap pasti nggak ada perjuangannya buat memajukan sepak bola Indonesia ini gitu. Jadi ya yang berkompeten dan punya niatan dan melaksanakan gitulah salah ini sih yang ngono ki lah kok ini. Oke, kayak berarti susunan dari PSSI itu enggak emang dari orang-orang yang memang suka sepak bola, suka olahraga, terus enggak kayak apa double jabatan apa sih? Multi jabatan, Rangkap jabatan. Nah, Kayak di kepolisian jabat, di PSSI jabat, militer jabat, terus militer jabat. pemerintahan jabat, PSSI jabat, itu ada itu. Kelihatan Ada banget itu kan dari kepentingan bukan ranahnya. iya bukan ranahnya. Kongone mbok ngerti mbok ora asline Wah. gitu loh. Mengaton-aton. Iya, apalagi punya niatan buat memajukan, mengembangkan sepak bola kita. Kayaknya kok aku ragu deh. Aku juga meragukan diri sendiri. Mbak RK gimana Mbak RK? Ya jawaban dari teman-teman sebenarnya udah mewakili jawabanku ya. Oh, Karena emang benar orang-orang yang berada di PSSI itu emang benar orang yang berkompeten, yang ranahnya di situ, yang emang dari hati tuh pengen jadiin sepak bola Indonesia itu sepak bola yang sehat, apalagi ya harmonis, Maju berkembang. ya intinya sepak bola yang sebagaimana sepak bola itu gitu, nggak yang malah bikin apa ya, bikin banyak kontroversi kayak gitu sih kalau aku. gitu ya. Oke, jadi ya rasanya tuh ingin kayak merombak PSSI lah ya di orang-orang yang berkompeten di dalam sepak bola. Terus next question. Nah, menurut mbak-mbak sekalian, menurut mbak-mbaknya semua, menurut kalian tuh supporter perempuan apakah memiliki hak yang sama buat mendukung tim sepak bola, Mbak? Apa lebih sedikit dari laki-laki atau memang sama? Kan soalnya kebanyakan di stadion itu kan laki-laki. Gimana Mbak Eka? Ya seperti yang udah aku katakan di awal tadi ya, sepak bola itu nggak memandang gender, sepak bola itu juga milik perempuan. Jadi perempuan itu juga berhak atas sepak bola, entah itu jadi pendukung kayak penonton kayak gitu. Dah. Oh, simpel tapi sangat mengena. Ya. Football has no gender. Bisa Inggris Mas Lek. Ngeri tau. Kalian lu sudah nih bilang Urung. Ya tuh kalau kurang lulus tuh. Mbak TS gimana Mbak TS? Ping. Ya sih menurutku juga kayak gitu udah terwakilkan ya. Nggak ada istilahnya gender di sepak bola. Ya semua itu sebenarnya dari hati sih. Kadang karena cowok yang nggak suka sepak bola pun juga ada banyak bahkan. Jadi kita juga nggak bisa menggeneralisasikan kalau yang suka sepak bola itu cuma cowok, cewek nggak boleh. Terus Mbak A1 monyan manyun gimana Mbak A1? Ngelih mas. Ngelih meja. Sebenarnya sama sih kayak mereka berdua bahwa perempuan itu memiliki hak yang sama gitu loh, sama kayak laki-laki. Gitu. Udah. Hak podo. Intinya punya hak yang sama lah ya. Mbak A2 juga sama? Atau mau menambahkan? Sedikit. Apa? Banyak ya boleh kok. Rasa. yo sama sih, perempuan
punya hati yang sama karo laki-laki dalam menonton sepak bola. Mungkin dari nek didelok ke belakang, awal-awal kan kita sebagai perempuan yang notabene itu mungkin yo mek ngancani pacare nonton gitu. Jadi yo mungkin apa jenenge yo orang lendelok oh wong wedok sebagai pemanis terus penyegaran dan lain-lain gitu. Kemudian yo berlambat laun terus gitu kan semakin banyak yo wong wedok-wedok sing seneng karo bal-balan, sing mungkin mendukung PSS teman sendiri. Gitu yo akhirnya nggak ada yang namanya wong lanang karo wong wedok apa jenenge gitu. Di bawahnya lah. Jadi Setara. alhamdulillah Kesetaraan gender. termarginal. Feminis sekali. Menyambung dari obrolan yang ini ya, kita kan chapter UNJ ini kan tergabung di Kampus Boys 1976. Nah, dari sebuah nama di situ bernama Kampus Boys dengan ada kata-katanya boys, apakah kalian merasa ada sekat di antara kita yang mayoritas berisi laki-laki di Kampus Boys sendiri itu? Kalau dari mbak-mbaknya gimana sih pendapatnya? Monggo, siapa aja, bebas. Aku oleh kamas lagi. Boleh buat memantik mbak-mbaknya. Mbak-mbak sih. Kalau mbak-mbaknya dulu, monggo mbak-mbak. Kalau aku pribadi sih enggak sih ya, karena kita dari awal dulu terbentuknya entah itu baru seumur jagung lah pokoknya. Kita udah memantapkan diri bahwa kita tuh enggak cuma sekedar komunitas, karena kita tuh keluarga. Jadi nek keluarga kok isine ming lanang tok iku koyone ra imbang ngono lho. Dapur ya ora ngepul ya tetep kobongan. Ya ngepul ning kobongan karena tidak ada yang pengelolaannya gimana. Ra ono warnane gitu loh. Apa kalian bisa hidup tanpa kami seorang perempuan? Wih. Masuk. Oh my god. Nggak mau menukar. Saya monggo. Harus kurang lusuk. Jadi emang udah dari awal dulu ditegaskan kalau kita tuh bukan cuman sekedar komunitas, kita bukan cuma komunitas, bukan cuma sebuah apalagi chapter ya. Karena kita tuh keluarga UNY yang bersama-sama mendukung PSS gitu loh. Ya gitu, ya. Ada yang mau menambahkan? Ya kalau dari aku sendiri sih juga nggak ada skat, karena dari pengalamanku itu pertama kali away sama kampus Boys UNY itu di Batang. Itu posisi di situ aku cewek sendiri dan aku juga nggak yang merasa wah aku wedok dewe, merasa kayak gimana ya, kayak kudu ono wong wedok liya meneh ngono ya enggak, biasa. Aku ngono yo. Tapi kan rasa rasa apa jenenge teh? Rasa L. Ya itu tadi, walaupun kita jumlahnya lebih sedikit dibanding laki-laki, tapi kita nggak merasa diminoritaskan, sama aja kok laki-laki perempuan itu. Serikandi. Oke, mau nambahkan lagi? Lanjut, Mbak 1A2. Lanjut Mas. Lanjut, oke. Terus mungkin last question ya. Dikit tapi sangat mengena. PSS bagimu itu apa, Mbak? Nah, langsung. Apa Mbak A1, Mbak A2? Harusnya berebut no. Wah, Pertanyaan. pertanyaan kritis sih. PSS bagiku, you are the part of my life. Waduh, cemburu aku. Terus lanjut, Mbak TS. Belahan hatiku. Kalau ngomong nggak usah cuma dari Jawa. Ya belahan hatiku. Wes Surabaya. Kalau udah cinta nggak tahu lagi alasannya apa Cinta gitu. tai kucing kasih coklat. Kasih keju biar makin spesial. Mantap. Mbak A1. Kalau aku nggak ada PSS, aku nggak ketemu kalian. Nyu. PSS Ketemu menyatukan kami kita. ketan. PSS menyatukan kita. Dah. Kalau Mbak A2. aku apa ya? Separuh dari diriku. Waduh. Ibaratnya ya nek ak dhewe urip tanpa keluarga ya rasanya hambar ya koyo nek ak dhewe rano PSS gitu. Oh, Hambar. mantap. Bro, Sangat. Jadi intinya semua dari mbak-mbak ini bisa disimpulkan PSS adalah separuh dari hidup kalian. You are part of my life.
Taruh nyanyi Mas. Wah. Kangen ngejan deh. Elek. Mas Lek, ngono Mas Lek. Yo, Takoni si Sandra, PSS bagimu apa Mas Lek? PSS bagiku. Mabuk. PSS sih bagiku selamanya. Berawal dari aku lahir di kota bernama Sleman Sama jaga. jadi seumur hidupku ya kebanggaanku ya PSS Sleman Sampai tua, yes sampai mata. sampai Iwak tua. bae. Oke, mungkin itulah ya podcast. Judulnya apa ya Mas podcast sih? Oh, perempuan dalam Oke, sepak bola. mungkin itu saja. Enggak itu saja sih. Banyak ya. Mungkin itu Sebenarnya pertanyaannya masih banyak, cuman waktunya ini limit sungguh-sungguh mepet. mepet. Mungkin ada yang habis ini mau kemana atau bisa ada agenda lain yang tidak tahu. Oke, mungkin cukup itu buat podcast malam ini dari South Central Campus dengan tema perempuan dalam sepak bola. Terima kasih buat para mbak-mbak narasumber yang sudah datang, yang sudah wis gelem nyelake. Walaupun nggone kok Kandang mano. Nggone kok kandang, semoga tetap diberi kesehatan. Amin. Semoga kerjaan kuliah lancar. Amin ya Allah. Dan Ya Allah. bisa lancar terus lah. Semoga Mas Alex juga Siap. lancar dalam masalah percintaan, masalah kuliah. Saya cinta Remedi terus ya. Mungkin itu dari saya, Mr. X dan Saya Alex. oke, kita tutup podcast malam ini. PS Sleman, Ale. Yes. Ora mundur.